Semoga dalam keadaan sehat. Pagi, Pak. Oke, pagi semua, sehat semua ya. Oke, hari ini kita akan lanjut ke bahan berikutnya, yaitu kimia inti ya, atau kimia radiasi, yaitu kelanjutan dari kinetika. Oke, karena kimia inti nanti di dalam proses peluruhan berkaitan dengan reaksi orde 1. Nah, itu nanti kita akan coba bahas berkaitan dengan kimia inti. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan sebelumnya, seperti kinetika, kemudian molekul, materi dan sebagainya, kalau ada ditanyakan silahkan, saya kasih kesempatan sebelum saya lanjut ke kimia inti. Oke, seperti biasa saya videonya saya tutup saja biar kuliah atau akses internetnya berjalan lancar ya. Kadang-kadang video agak bebannya cukup besar gitu, sehingga sering kadang-kadang ngaret atau malah mati ya. Oke, silakan sekali lagi kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan sebelum saya lanjut ke dengan kimia inti. Adik-adik silakan deh. Saya juga tadi sudah men-share ke WA Group kaitannya dengan latihan tambahan laju reaksi atau kinetika reaksi ya. Adik-adik juga bisa kerjakan tambahan soal dari slide yang sudah saya kasih ya. Mudah-mudahan ya, artinya dengan menambah latihan soal bisa mengerti lebih tinggi gitu ya, mencerna lebih tinggi kaitannya dengan kuliah-kuliah yang sebelumnya, terutama adalah kinetika. Silakan deh kalau ada pertanyaan deh atau yang perlu diskusikan sebelum saya lanjut ke kinetika, ke energi, kaitannya dengan energi inti atau kimia inti. Tidak ada deh? Apa kita bisa lanjut? Bisa lanjut, Pak. Oke, bisa lanjut ya. Oke, jadi latihan-latihan yang sudah saya kasih baru tadi gitu bisa adik-adik kerjakan ya. Oke, saya share dulu kaitannya dengan reaksi inti ya. Oke, bisa kelihatan deh slide saya? Terlihat, Pak. Udah ya? Kok ininya enggak ini ya? Nggak bisa diperbesar, kenapa ya? Oke, saya matikan dulu ya ininya ya, slide-nya. Saya buka slide lagi. Ulang. Kita lihat. Wah, ini nggak bisa lihat. Kayaknya hang. Kenapa hang? Jadi tidak ininya, YouTube juga nggak bisa. Coba saya buka yang lain. Bentar ya.
Oke. Bisa kelihatan deh sekarang slide-nya? Terlihat, Pak. Udah kelihatan apa namanya yang apa namanya yang menyeluruh? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke kimia inti ya. Kimia inti. Nah, sebelum ke menginjak kimia inti, nah ada beberapa sebenarnya yang kita pelajari sebelumnya itu seluruhnya berkaitan dengan yaitu elektron valensi, kan gitu ya. Oke. Semua berkaitan dengan, terutama berkaitan ikatan, kemudian kaitannya dengan reaksi kimia, itu semua berkaitan dengan elektron valensi, oke, yaitu elektron yang terlibat di dalam suatu proses reaksi. Namun di dalam kimia inti, sekali lagi dalam kimia inti, nah ini akan melibatkan inti jadinya ya, bukan hanya elektron, tetapi akan melibatkan inti yang ada di dalam atom yang bersangkutan. Oke. Nah, sebelum menginjak lebih lanjut, ada beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan inti atom, karena kita berkecimpung nanti kaitannya dengan inti atom, artinya di dalam daripada atom itu sendiri. Oke. Sehingga kita tahu bahwa kalau berkaitan dengan energi ikatan elektron terhadap inti, kan energinya nggak begitu besar ya, nanti kita lihat perbedaannya. Namun berkaitan dengan energi yang terikat di dalam inti atom, terutama adalah antara neutron dan proton nanti, ya, itu jauh sangat besar dibandingkan dengan energi yang terlibat antara yaitu elektron dengan inti, kira-kira seperti itu. Itu nanti akan membedakan sangat besar sekali. Oke, sebelum menginjak itu, untuk mengingatkan kembali, ada istilah nomor atom, ya seperti kita sudah ketahui. Jadi nomor atom adalah jumlah proton di dalam suatu inti, ya, merupakan simbol daripada jumlah proton dalam inti. Kemudian ada nomor massa, yaitu jumlah proton dan neutron yang ada di dalam inti, oke, jumlah proton dan neutron yang ada dalam inti. Beda dengan massa atom ya. Kalau massa atom itu berkaitan dengan massa daripada atom itu sendiri, oke. Tetapi kalau nomor atom atau nomor massa, kira-kira situ, ya, itu berkaitan dengan jumlah proton dan neutron. Oke, bisa bedain ya antara nomor atom dengan nomor massa dan juga dengan massa atom. Oke. Jadi kalau nomor atom berkaitan dengan jumlah proton yang ada dalam inti, tetapi kalau nomor massa adalah jumlah proton dan neutron yang ada dalam inti. Kemudian kalau massa atom, yaitu massanya, ya, massa daripada atom yang bersangkutan, termasuk juga proton, neutron, dan elektronnya, kan kira-kira begitu ya, yang sudah berinteraksi satu sama lain. Oke, nah simbolnya seperti biasa, jadi A adalah nomor massa, itu jumlah proton dan neutron di dalam suatu inti atom, sedangkan Z adalah nomor atom. Dan X-nya adalah simbol daripada atom itu sendiri, ya. Oke. Masih kedengaran suara saya, Dek? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, slide juga jelas kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut. Ya, saya kira ini nggak masalah. Sudah di depan sebenarnya, maksudnya sudah dibahas mengenai di stokiometri, ya. Oke. Lanjut, nah ini simbol daripada unsur atau simbol atom, kira-kira seperti itu.
Kemudian A adalah nomor massa, seperti tadi adalah jumlah proton dan neutron di dalam suatu inti atom, sedangkan nomor atom adalah jumlah proton di dalam suatu inti, kan kira-kira sudah ya. Oke. Nah, proton seperti kita ketahui yaitu adalah sama dengan atom hidrogen sebenarnya, ya, yaitu terdiri dari satu proton, kira-kira itu sama dengan proton itu sendiri. Perhatikan, kalau lihat dari apa namanya nomor massa dan nomor atomnya, perhatikan A itu berarti 1, oke, itu yang ada hanya proton saja ya, tidak ada neutron berarti. Kemudian Z-nya itu kaitannya dengan nomor atom, itu berarti 1, oke, bisa ngikutin ya, pelan-pelan. Berikutnya neutron, oke, neutron berarti A-nya adalah 1 berarti, kemudian Z-nya berarti 0 ya, artinya tidak bermuatan. Oke, kalau proton nanti akan bermuatan positif 1, tetapi kalau neutron tidak bermuatan, makanya dikasih tanda 0 di sini ya, netral. Berikutnya kita tahu elektron. Elektron bisa ditulis sebagai sinar beta juga, oke, bisa. Toh juga sama. Jadi antara elektron dengan sinar beta itu sama. Berarti masanya berapa? Kalau kita perhatikan nomor masanya, sekali lagi nomor masanya, karena di sini tidak ada neutron, tidak ada proton sebagai hal tersebut, maka di sini elektron itu masanya hampir 1/10.000 lebih kecil dibandingkan dengan neutron maupun proton, makanya di sini 0. Oke, simbolnya 0, jumlahnya tidak ada, berarti. Sedangkan Z-nya itu berarti -1, perhatikan. Muatannya -1. Oke. Ada juga positron. Oke, positron. Ya, ini mirip dengan elektron atau sinar beta, tetapi muatannya positif. Oke, muatannya positif. Ini penemuan berikutnya lah ya. Oke. Jadi perhatikan di sini, yaitu nomor massanya adalah 0. Sedangkan muatannya berarti positif 1. Oke. Nah, ini kaitannya nanti partikel-partikel yang berperan di dalam suatu proses reaksi inti. Di samping itu ada juga yang lain, ada yang dikenal sebagai partikel sinar alfa. Oke. Partikel sinar apa? Sama dengan helium. Sekali lagi, partikel alfa sama dengan helium. Nah, kalau kita perhatikan nomor massanya berarti ada 4, yaitu jumlah protonnya 2 dan jumlah neutronnya 2. Oke. Sekali lagi, jumlah protonnya 2 dan jumlah neutronnya 2. Nah, Z-nya berapa D kalau partikel alfa? Silakan. Z-nya berapa partikel alfa? 2, ya, karena kan mengandung 2 proton. Oke, 2 proton dan 2 neutron, di mana protonnya bermuatan positif, sedangkan neutronnya kan tidak bermuatan. Oke, makanya di sini positif 2. Oke, biasanya sering positif 2 ya. Oke, karena mengandung 2 proton. Oke, jadi kalau lihat dari Z-nya lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa ngikutin sampai di sini deh. Nah, ini partikel-partikel akan berperan di dalam proses, yaitu reaksi inti nanti. Oke. Bisa ngikutin sampai di sini deh? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kita lanjut kalau gitu. Ya, ini partikel dasar yang nanti berkaitan dengan reaksi inti. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan persamaan daripada reaksi inti. Nah, sebenarnya sama dengan kaitannya dengan reaksi kimia biasa. Oke,
yaitu tentu berkaitan dengan proton, neutron, dan lain-lain, termasuk partikel yang lain. Oke. Nah, ini di dalam kaitannya dengan persamaan reaksi inti masih berlaku apa yang dikenal sebagai yaitu konservasi massa, Lavoisier, yaitu kaitannya dengan jumlah massa harus juga kaitannya dengan konstan atau tidak berubah sebelum dan setelah reaksi. Oke. Jadi konservasi jumlah massa. Artinya jumlah proton, neutron, dan sebagainya itu harus sama sebelum dan setelah reaksi. Oke, jadi jumlah proton plus neutron dalam produk harus sama dengan jumlah proton dan neutron daripada suatu zat yang direaksikan, kan kira-kira seperti ya. Contoh, nah ini contoh uranium. Kalau ditembak dengan neutron, nah ini nanti ada apa namanya partikel penembak, oke. Kemudian ada sasaran, nah ini sasaran adalah zat yang ditembak, yang dikenal sebagai misalkan uranium di sini, penembaknya misalkan neutron, oke, biasanya sering digunakan neutron sebagai apa namanya menembak ini supaya dia pecahkan kira-kira seperti ya. Nah perhatikan ini sebagai gambar sederhana. Reaksinya menghasilkan misalkan CS dan RB. Nah, kalau kita perhatikan di sini benar nggak reaksi ini cocok bahwa jumlah proton dan neutron itu harus sama. Oke. Nah, kalau kita hitung satu dengan yang lain, sebelah kanan masanya ada 235 plus 1 berarti. Oke. Sedangkan di sebelah kanan, nah ini tadi masuk sebelah kiri ya, 138 tambah 96 kali 2 kali 1. Nah kalau kita perhatikan jumlahnya sama. Oke, harus 236. Oke, 236 kiri dan kanan. Kemudian konservasi nomor atom. Ya, oke, atau kaitannya dengan muatan inti harus sama juga. Jadi tidak ada beda. Jadi sebelum dan setelah reaksi harus sama. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan di sini, itu harus sama-sama. Kalau jumlah masanya itu 2, 3, 6. Oke. Jadi kalau ini tambahkan, oke, sama ya. Oke. 2, 3, 6. Oke, konservasi atom. Oke, hukum kekekalan daripada nomor atom harus juga sama sebelum dan setelah reaksi. Oke, contohnya sama. Oke, misalkan ini 92 ditambah 0, perhatikan 92 tambah 0. Itu harus sama dengan 55 plus 37 plus 0, kan gitu ya. 0 kali 2 kan ya, ini kan kaitan dengan nomor atom ya. Kalau perhatikan di sini harus sama dengan 92. Oke. Kalau berbeda berarti ada partikel yang hilang. Oke, kalau perhatikan ini itu 92. Oke, ya. Itu yang kedua. Contoh. Nah, ini contoh diberikan. PO 212. Artinya nomor masanya 212. Meluruh dengan mengemisi sinar alfa. Oke. Nah, tuliskan persamaan reaksi inti dari peluruhan 212 PO. Kalau dia meluruh menjadi partikel alfa, kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, ini kita lihat sama-sama. Oke, perhatikan. Kalau meluruh dengan partikel alfa, berarti sama dengan sinar helium. Oke, maka dia akan meluruh seperti ini. Berarti dia akan melepaskan partikel alfa. Sehingga reaksinya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, kira-kira X itu berapa? Kira-kira termasuk unsur apa? Kan karena di dalam reaksi inti, karena intinya berubah, tentu unsurnya dia sendiri juga akan berubah. Ya, oke.
beda dengan reaksi kimia biasa. Jadi unsur-unsur masih ada di dalamnya karena nomor atomnya masih tetap. Namun kalau di dalam kimia inti, dalam kaitannya reaksi inti, karena nomor atom berubah, otomatis unsur pun akan berubah. Oke, jadi dari sini kita bisa mencari berapa besarnya daripada unsur X. Maksudnya nomor masanya berapa, nomor atomnya berapa. Kalau kita perhatikan, oke, jadi 212 sama dengan 4 plus A. Oke, sehingga dari sini kita dapatkan nomor massa 208. Nah, kemudian setnya berapa? Kita hitung setnya, yaitu 84 sama dengan 2 plus Z, kan kira-kira ya, sehingga Z-nya sama dengan 82. Nah, kalau Z-nya sudah tahu 82, maka kita bisa menuliskan nomor, maksudnya simbol daripada unsur yang bersangkutan. Oke, jadi simbolnya adalah apa? Yaitu Pb. Ya, 82 kan ya, tidak ada unsur selain Pb yang nomor atomnya 82. Karena kalau nomor atom sudah pasti, maka unsurnya pun sudah pasti. Beda dengan nomor massa nanti ya. Nomor massa bisa berbeda-beda. Oke. Jadi nomor massa bisa berbeda-beda. Tetapi kalau nomor atom pasti dimiliki oleh hanya unsur tertentu saja. Contoh, kalau 82, oh pasti Pb. Oke. Nah, kalau 208, 2010, 210 misalkan, bisa saja masih Pb. Oke? Karena jumlah neutronnya bisa berbeda. Tapi kalau 82, berarti nomor atomnya sudah pasti, berarti zat tersebut sudah tertentu namanya. Oke, bisa ngikutin dia? Bisa, Pak. Oke. Sekali lagi, nomor atom sangat menentukan sekali berkaitan dengan unsur yang bersangkutan. Kalau nomor massa bisa berbeda-beda. Oke. Misalkan Pb misalkan 82, bisa aja nomor massanya bisa 209 misalkan atau 210 misalkan ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini salah satu bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi, dan dari emisinya kita bisa menentukan unsur apa hasil produknya, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antara reaksi kimia biasa dengan reaksi inti. Nah, ini penting perhatikan. Kalau reaksi kimia, perhatikan, hanya terjadi pemutusan atau pembentukan ikatan. Oke, yang terlibat mana? Ya jelas, hanya elektron saja, terutama elektron valensi. Oke, sekali lagi, atom yang terlibat dalam suatu reaksi kimia biasa ya, hanya melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan. Apa saja? Tentu berkaitan dengan elektron valensi. Oke. Beda dengan reaksi inti. Kalau reaksi inti jelas di sini akan merubah inti. Oke. Kalau merubah inti, terutama proton, jelas akan merubah unsur yang bersangkutan. Oke. Dari suatu unsur yang satu berubah menjadi unsur yang lain. Oke. Karena nomor atomnya berubah. Tadi sudah disebutkan di sini nomor 2. Di dalam reaksi kimia biasa hanya melibatkan elektron saja. Oke, terutama kaitannya dengan elektron valensi. Oke, baik kaitannya dengan ikatan kovalen, apakah ikatan ion dan sebagainya, ya. Oke, hanya melibatkan elektron valensi. Beda dengan reaksi inti, berarti kan? Kalau reaksi inti melibatkan seluruh atom yang bersangkutan, seluruh partikel yaitu proton, neutron, dan elektronnya. Oke. Jadi melibatkan seluruh partikel, proton, neutron, dan elektron.
Sedangkan dalam reaksi kimia biasa hanya elektron valensi. Oke. Maaf, bisa saja di dalam orbital molekul, teori orbital molekul bisa saja melibatkan seluruh elektron ya, oke, melibatkan. Tetapi kalau kaitannya ikatan ion, ikatan secara ikatan kovalen biasa, secara teoritisnya gitu, ya kaitannya ikatan biasanya kan hanya melibatkan elektron valensi saja ya, oke. Berikutnya nomor 3, reaksi ya hanya sekali lagi reaksi dengan kimia biasa hanya disertai dengan yaitu absorpsi atau pelepasan energi yang tidak begitu besar, oke, yaitu cukup kecil lah ya kalau kita bandingkan nanti ya. Paling-paling di sini maksimum 1000 kilojoule misalkan, oke, 1000 kilojoule. Ya, misalkan kan kaitannya dengan ikatan kimia kan ya. Oke, misalkan kalau karbon-karbon paling-paling 400 kilojoule per mol. Misalkan ya. Beda dengan kalau reaksi inti. Tadi kan. Nah, ini akan menyertai energi yang sangat-sangat besar. Oke. Makanya kaitannya dengan reaksi inti itu sangat berperan sekali. Sering digunakan sebagai sumber energi. Oke. Kemudian yang keempat, tadi kan laju reaksi kaitannya dengan reaksi kimia, ya jelas di sini dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh tekanan, dipengaruhi oleh konsentrasi, termasuk juga katalis. Perhatikan, oke. Dalam reaksi kimia biasa itu dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Beda dengan reaksi inti. Oke. Dalam reaksi inti tidak dipengaruhi secara normal, tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan katalis. Biasanya sangat dipengaruhi oleh kereaktifan daripada zat atau unsur yang bersangkutan. Oke. Makanya kita mengenal nanti ada unsur yang bersifat radioaktif. Oke, ada unsur yang stabil. Oke, contoh-contoh unsur stabil ya unsur-unsur yang biasa kita kenal. Oke. Sedangkan yang tidak stabil itu mudah melalui peluruhan yang itu dikenal sebagai unsur yang bersifat radioaktif. Nah, inilah beberapa perbedaan penting yang berkaitan dengan reaksi kimia biasa dengan reaksi inti. Oke. Yang utama adalah jelas dari jenis ikatan, kalau reaksi kimia biasa melibatkan hanya ikatan ion dan kovalen misalkan, paling-paling melibatkan elektron valensi. Oke. Paling-paling melibatkan elektron valensi. Misalkan ikatan kovalen biasa seperti misalkan hibridisasi atau PS, EPR, struktur Lewis dan sebagainya. Oke. Sedangkan ikatan ion hanya berkaitan elektron valensi juga. Oke, beda dengan reaksi inti. Nah, ini akan melibatkan seluruh partikel. Oke, itu kalau merubah intinya, otomatis akan merubah unsurnya itu sendiri kan kira-kira ya. Oke, sedangkan kalau reaksi kimia biasa ya unsurnya sendiri masih ada, sifat unsur dia sendiri masih ada. Oke, walaupun sebagian sudah berubah yang berkaitan dengan kaitannya dengan elektron. Oke, kemudian yang berikutnya jelas tingkat energinya. Oke, kalau reaksi kimia biasa tingkat energinya paling-paling di bawah ya 1000 kilojoule, tapi ini bisa sangat-sangat tinggi ya. Oke, per mol kalau apalagi per mol ya. Oke, nanti kita lihat perbedaannya. Kalau reaksi kimia biasa dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis, namun dalam reaksi inti, yaitu biasanya hanya dipengaruhi oleh kereaktifan daripada inti itu sendiri, atau dikenal sebagai inti yang bersifat radioaktif. Ya, tidak dipengaruhi oleh suhu, tidak dipengaruhi oleh tekanan, maupun katalis. Oke, saya kira inilah perbedaannya. Oke.
Nah, saya lanjut kaitannya dengan apa saja reaksi inti. Oke. Yang pertama adalah peruluhan sinar beta atau sinar elektron, kan ya, partikel elektron. Oke, perhatikan. Nah, ini sebagai contoh. Ini kan karbon 14. Artinya tahu karbon 14D? Itu karbon yang reaktif. Artinya yang karbon yang bersifat radioaktif. Kalau karbon yang stabil, berapa nomor masanya, Dek? Halo? Kalau karbon yang stabil, berapa nomor masanya, Dek? 12. 12. Oke. Nah, perhatikan di sini. Karena itu kan sama-sama karbon, kan ya? Yaitu nomor atomnya 6. Namun nomor masanya berbeda. Oke. Yang stabil adalah C12, perhatikan. Oke. Makanya dia tidak meluruh dia. Tapi kalau karbon 14 berarti kan tidak stabil. Artinya maksudnya bersifat radioaktif. Oke, dia akan meluruh sendiri sehingga di sini akan menghasilkan seperti ini misalkan. Nah, kalau di sini meluruh menghasilkan neutron sesuai dengan persamaan reaksi inti, maka di sini ada sinar beta yang lepas atau elektron yang berlepas. Oke. Dan ini plus energi yang dihasilkan, perhatikan. Ada energi yang dihasilkan. Nah, kalau energi yang dihasilkan bisa saja berupa sinar gamma misalkan, oke. Yang daya tembusnya sangat tinggi. Oke, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu reaksi daripada yaitu reaksi inti. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini jumlah nomor massa harus sama juga antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Begitu juga setnya, oke, yaitu muatan atau kaitannya dengan nomor atom atau protonnya sendiri, oke, harus sama. Perhatikan di sini, ya, oke. Kemudian contoh yang lain, oke, yaitu kalium 40. Ini juga bersifat radioaktif atau unsur-unsur yang bersifat tidak stabil. Yang stabil berapa, Dek, kalium? 39, Pak. 39. Oke, ya. Nah, karena dia tidak sangat reaktif, artinya bersifat radioaktif, oke, maka dia akan meluruh karena nanti akan menghasilkan kalsium nanti kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Contoh yang lain, nah ini dari neutron dia akan berubah menjadi seperti ini. Oke, artinya apa? Artinya nanti kita lihat di kaitan dengan kestabilan. Kalau di dalam unsur yang bersangkutan kelebihan neutron, nah ini kan artinya kelebihan neutron, oke, maka dia bisa saja menghasilkan atau melepaskan sinar beta. Kalau misalkan jumlah neutronnya lebih banyak dibanding dengan yang stabil, maka dia akan bisa meluruh melepaskan sinar beta, kira-kira seperti itu. Oke. Ini jadi kalau jumlah neutronnya lebih tinggi dibandingkan nanti kaitan dengan jumlah, artinya ada di atas pita kestabilan, jadi kita lihat, maka dia akan mengubah neutron menjadi atau melepaskan sinar beta. Oke. Jadi sekali lagi, kalau melepaskan sinar beta, maka dia akan menurunkan jumlah neutron atau akan menaikkan jumlah proton, kira-kira seperti itu. Oke. Begitu juga nanti kaitannya sebaliknya. Oke. Kalau meluruh dengan positron, kalau positron berarti nanti sinar beta yang bermuatan positif, ya. Contohnya ini karbon 11,
Pada karbon 11, jadi jumlah neutronnya kurang. Oke, dibandingkan dengan jumlah neutron karbon yang stabil. Oke, karena kurang, maka dia bisa saja mengubah proton, yaitu melepaskan sinar positron. Oke, nah sama dengan ini juga. Oke, jadi kalau kekurangan neutron berarti tidak stabil juga, berarti kelebihan proton, maka bisa saja nanti akan melepaskan sinar beta yang bermuatan positif atau dikenal dengan positron. Oke. Nah, reaksinya sebenarnya adalah sebagai berikut, itu kebalikannya sebenarnya. Oke. Reaksinya ini adalah kebalikannya. Jadi mengubah proton atau mengurangi proton, oke, atau menambah neutron, kan kira-kira itu ya. Oke. Nah, biasanya unsur-unsur seperti ini berada di bawah pita kestabilan. Nanti kita lihat. Oke. Jadi di sini akan meningkatkan atau menambah neutron, atau sebaliknya menurunkan jumlah daripada proton. Oke. Jadi kalau nanti unsur-unsur tersebut berada di atas atau di bawah pita kestabilan, nah ini nanti kaitan dengan stabilitas, maka bisa saja unsur tersebut melepaskan sinar beta atau melepaskan positron, tergantung keberadaannya ada di mana, apakah di atas atau di bawah pita kestabilan, kira-kira itu. Oke. Nah, perhatikan ini yang kaitannya dengan sinar, yaitu radiasi. Nah, ini kaitannya sinar gamma, gitu ya. Oke, biasanya umumnya seperti itu, yang tidak bermuatan, namun daya tembusnya cukup tinggi. Oke, jadi sinar yang tidak bermuatan, tidak memiliki massa kalau kita perhatikan, namun biasanya daya tembusnya sangat tinggi yang menyebabkan nanti bisa saja sel kita rusak misalkan kalau sering kena sinar radiasi daripada akibat peluruhan. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, bisa saja di sini adalah menangkap elektron. Nanti kebalikannya dengan ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ini, kalau menangkap elektron, oke, artinya apa? Artinya jumlah protonnya dikurangi. Oke, jumlah protonnya dikurangi. Artinya apa? Pasti di sini berada di, kalau kita perhatikan ini ada di bawah, sebentar, ya ada di bawah pita kestabilan. Oke, karena kenapa? Protonnya lebih banyak, kan kira-kira situ ya. Contoh yang lain adalah ini misalkan, oke, berubah menjadi 26 menjadi 25. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kelebihan proton. Kalau kelebihan proton artinya apa? Dia akan mengubah proton atau mengurangi proton dan menghasilkan jumlah neutron, kan lebih banyak, kan kira-kira situ ya. Jadi akan meningkatkan neutron atau mengurangi proton. Kenapa? Karena unsur-unsur ini nanti ada di bawah pita kestabilan. Oke. Nanti pita kestabilan itu adalah kaitannya dengan apa namanya, yaitu jumlah proton, ini jumlah daripada neutron. Oke. Nah, kalau misalkan pas di pita kestabilan artinya unsur-unsur itu sudah stabil. Tapi kalau berada di atas pita kestabilan, maka unsur tersebut harus menuju ke pita kestabilan. Caranya bagaimana? Nah, seperti tadi. Oke. Kalau di bawah pita kestabilan, misalkan ada unsurnya di bawah sini, maka dia unsurnya cenderung meluruh menuju ke pita kestabilan. Oke. Nah, di dalam unsur-unsur yang berada di bawah di pita kestabilan ada unsur-unsur yang stabil, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini kebalikannya nanti kalau kaitannya dengan sinar alfa, biasanya unsurnya cukup besar, nomor masanya besar biasanya. Perhatikan, kalau melepaskan sinar alfa, biasanya unsur-unsurnya cukup besar. Oke, artinya berada di atas daripada senyawa atau unsur-unsur yang stabil. Nanti kita lihat ya.
Oke. Jadi melepaskan atau meluruh sinar alfa sebagai contoh ini, ya, menjadi Pb. Nah, jelas di sini akan menurunkan neutron dan juga akan menurunkan proton. Perhatikan. Berarti ini akan mengalami penurunan kedua-duanya. Oke, makanya dia melepaskan sinar alfa, baik jumlah massa maupun jumlah protonnya itu sendiri. Oke, kedua-duanya. Karena dia kenapa? Karena sudah melebihi dari proton yang stabil. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian ada pembelahan. Nah, ini juga biasanya pembelahan secara spontan. Biasanya unsur-unsur besar, unsur-unsur berat maksudnya ya. Oke, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini kan termasuk unsur-unsur berat ya. Biasanya yang stabil paling maksimum itu 82. Nomor atomnya itu 82, paling stabil, maksudnya masih stabil. Tapi karena ini sudah lebih dari 82, maka dia akan melepaskan sinar alfa atau itu mengalami fisi, itu pemecahan. Oke, saya ulang sekali lagi nanti. Kalau nomor atomnya lebih besar dari 82, artinya sudah melebihi dari keadaan yang stabil, biasanya cenderung melepaskan sinar alfa atau mengalami pembelahan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini perhatikan, bisa kelihatan di masuk slide saya? Halo? Masih, Pak. Kelihatan ya? Nah, perhatikan ini. Ternyata daerah pita kestabilan itu tidak sama dengan garis lurus ini. Kalau garis lurus berarti jumlah neutron dan protonnya sama. Sekali lagi, kalau dia garis lurus berarti kan sudutnya misalkan 45, kira-kira situ, artinya apa? Jumlah neutron dan proton harus sama, kan kira-kira itu ya. Oke. Nah, ternyata ini adalah jumlah neutron, perhatikan ini adalah jumlah proton. Nah, kalau unsur-unsurnya kecil, baru seperti itu. Oke, sekali lagi, unsur-unsurnya kecil, baru jumlah neutron dan proton itu sama. Namun, semakin besar jumlah proton atau semakin besar jumlah nomor atom. Nah, perhatikan ini. Ternyata jumlah neutronnya lebih banyak. Oke, makanya di sini tidak mengikuti garis lurus, perhatikan. Oke, jadi unsur-unsur yang stabil ada unsur-unsur yang berada di pita kestabilan. Perhatikan ini, Dek, ya. Bisa kelihatan slide saya? Iya, Pak, bisa. Oke, kelihatan ya. Jadi daerah ini adalah daerah yang stabil. Oke, sekali lagi pita ini dikenal sebagai pita kestabilan atau unsur-unsur yang stabil, di mana unsur-unsur yang stabil yang umum kita kenal berada di daerah ini. Oke, kalau kita perhatikan, kalau nomor atomnya kecil, memang jumlah neutron dan protonnya sama. Akan tetapi semakin tinggi nomor atom, maka jumlah neutronnya semakin banyak untuk kaitannya dengan unsur-unsur stabil. Oke. Nah, nanti kita bisa lihat unsur-unsur yang berada di daerah atas pita kestabilan, perhatikan. Nah, unsur-unsur yang berada di atas pita kestabilan, apa artinya di atas pita kestabilan? Yaitu unsur-unsur yang berada atau jumlah neutronnya lebih banyak daripada proton. Oke, maka dia akan cenderung menuju ke pita kestabilan. Begitu juga sebaliknya. Di mana kalau jumlah protonnya lebih banyak, oke, sekali lagi, kalau jumlah protonnya lebih banyak, maka di sini akan cenderung juga akan menuju ke pita kestabilan. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya bagaimana? Kalau di atas pita kestabilan, berarti harus mengubah neutron menjadi proton. Oke.
sedangkan di bawah pita kestabilan harus mengubah proton menjadi neutron, kan kira-kira seperti itu deh ya. Oke, logikanya seperti itu. Jadi, saya ulang sekali lagi, bahwa unsur-unsur yang berada di atas pita kestabilan ini artinya apa? Jumlah neutronnya lebih banyak. Kalau lebih banyak, maka dia akan meluruh dengan cara yaitu mengubah neutron menjadi lebih banyak proton. Oke, caranya seperti tadi. Apakah melepaskan positron atau melepaskan sinar beta, kan kita atau elektron, atau sebaliknya. Oke, kira-kira seperti itu. Sedangkan unsur-unsur di atas 82 nomor atomnya, perhatikan. Unsur-unsur yang nomor atomnya di atas 82 umumnya melepaskan sinar beta, sinar alfa, atau mengalami pemecahan, fission, oke, yaitu pemecahan. Seperti tadi, ya. Perhatikan ini. Jadi kalau nomor atomnya nanti biasanya di atas 82, biasanya meluruh dengan sinar alfa atau mengalami proses fisi, oke, atau pembelahan, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Bisa ngikutin deh. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk beta decay kan itu dari Coba neutron ya, Pak? suaranya agak keras sedikit deh. Kalau untuk beta decay itu dari neutron ya, Pak? Apakah energinya terkonservasi? Energi terkonservasi juga, kan nanti ada sinar energi yang dilepas, oke? Dalam bentuk energi inti nanti ya. Oke, nanti kita kaitannya dengan pita kestabilan inti dengan energi yang dilepas. Bagaimana cara menghitung energi nanti ya, oke. Yang penting bisa mengerti maksud ini deh. Kalau jumlah neutronnya di atas pita kestabilan, berarti neutronnya harus dikurangi, oke? Atau dengan cara menambah proton. Caranya bagaimana? Nah, bisa saja melepaskan sinar beta atau kebalikannya, kan kira-kira seperti itu. Yang penting jumlah neutronnya bertambah atau neutronnya berkurang atau protonnya bertambah. Kalau di daerah sini, di atas pita kestabilan. Namun sebaliknya, kalau di bawah pita kestabilan, artinya protonnya lebih banyak. Kalau proton lebih banyak, maka proton harus dikurangi atau neutronnya diperbanyak. Oke, makanya dia menuju ke sini. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti berapa energinya yang terlibat kaitannya dengan reaksi ini sebentar lagi. Oke, bisa ngikutin sampai di sini deh yang berkaitan dengan kenapa suatu unsur yang tidak stabil dia menuju ke pita stabilan. Kira-kira seperti itu. Caranya ya itu tadi. Ada 4 cara. Kalau di atas pita kestabilan nanti akan melepaskan sinar beta atau elektron, namun sebaliknya, ya, sebaliknya di bawah pita kestabilan bisa saja nanti menambah neutron, ya, menambah neutron atau mengurangi proton, kan kira-kira gitu ya, atau sebaliknya di sini. Oke, bisa ngikutin deh sampai sini dulu? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Pak, saya punya pertanyaan satu lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk alpha decay itu partikelnya helium saja atau nukleusnya helium ya, Pak? Apa itu? Ini partikel alpha itu sebenarnya Oke, atom helium partikel atau alfa itu sebenarnya sama inti dengan helium sebenarnya. Oke. Jadi partikel alfa karena mengandung jumlah yaitu nomor massa 4 dan protonnya 2. Makanya dia bermuatan positif. Itu sebenarnya sama dengan helium sebenarnya. Oh, jadi partikelnya nggak ada elektron ya, Pak?
dia punya elektron, Dek. Kan elektronnya kan 0 muatannya kan. Kan elektronnya tidak masanya sangat-sangat kecil kan, Dek. Makanya elektronnya kan seper 10.000 lebih kecil dibandingkan neutron maupun proton. Makanya dikasih bedanya 0. Lo bisa ikutin, Dek? Ya, Pak. Paham, Pak. Kalau neutron, kalau elektron kan apa namanya? Kalau elektron kan muatannya negatif kan ya. Oke. Namun kaitannya dengan apa namanya? Intinya sendiri, ya. Intinya sendiri kan hanya ada neutron dan proton. Nah, kalau nanti melepaskan sinar, nah bisa saja melepaskan elektron atau melepaskan nanti positron atau melepaskan sinar alfa, kan kira-kira. Nah, yang dihitung berkaitan dengan intinya, yaitu adalah kan intinya sendiri kan, jadi ya, karena elektron sudah kemana-mana kan ya, karena energinya kan jauh lebih kecil dibandingkan kaitannya dengan proton dan neutron. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kalau itu sudah. Terima kasih, Pak. Oke, kalau itu sudah, yang penting ini kok kaitannya dengan kestabilan daripada inti ya. Yang penting kalau yang stabil biasanya mengikuti atau berada di posisi pita kestabilan. Sedangkan yang tidak stabil bisa saja neutronnya lebih banyak atau protonnya lebih banyak. Kalau di atas pita kestabilan berarti neutronnya lebih banyak, maka supaya dia stabil harus mengurangi neutron atau menambah proton. Caranya tadi, ya oke. Ataukah nanti memancarkan sinar, melepaskan sinar beta atau elektron misalkan, atau kebalikannya. Ya, begitu juga kebalikan untuk yang ada di bawah pita kestabilan. Kalau di bawah pita kestabilan berarti apa? N-nya lebih sedikit, sedangkan protonnya lebih banyak. Makanya caranya bagaimana? Menambah neutron atau mengurangi proton kalau ada di bawah pita kestabilan. Kira-kira itu yang pentingnya. Semakin tinggi nomor atom, sekali lagi, semakin bedanya semakin tinggi. Ya, artinya dia ini dibanding dengan jumlah neutron proton kan ya, ini kan garis lurus kan ya. Nah, ini akan agak mulai bengkok, agak mulai ke atas kan. Nah, ini yang stabil kan ya, beda ya. Bukan tidak selalu harus sama. Kalau yang nomor atomnya rendah memang banyak yang sama. Tetapi semakin tinggi nomor atom, jumlah neutron yang lebih tinggi itu yang lebih stabil. Perhatikan ini ya, daerah merah ini itu daerah pita kestabilan. Nah, nanti kita lihat di bawah di atas 82 semuanya itu berarti tidak stabil. Maksudnya kalau nomor atomnya di atas 82 artinya 84 dan sebagainya gitu ya. Itu semua unsur-unsur itu tidak stabil. Caranya bagaimana supaya stabil? Bisa melepaskan sinar alfa atau mengalami pemecahan. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini kaitan dengan stabilitas inti secara umum, ya, yaitu ada jumlah tertentu neutron dan proton yang memiliki kestabilan ekstra atau tambahan kira-kira ya. Jadi kalau dari hasil penelitian kira-kira situlah ya, dari hasil ya dihipotes gitu kira-kira situ, ternyata ada jumlah proton dan neutron tertentu yang memiliki ekstra penstabil. Nah, contohnya misalkan ini, yaitu yang memiliki jumlah neutron dan proton 2, 8, 20, 50. Nah, ternyata ini yang sangat-sangat stabil, artinya punya ekstra kestabilan. Mirip, walaupun tidak sama, ya. Mirip dengan gas mulia. Kalau gas mulia, elektronnya kan ya yang stabil kayak dia elektronnya adalah 2, 8, 18, berapa dan seterusnya ya, oke? Jadi jumlah elektronnya 2, 8, 18 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan hampir mirip, tetapi tidak sama. Bisa ngikutin deh?
saya ulang sekali lagi. Ada sejumlah tertentu, yaitu jumlah proton dan neutron yang memiliki kestabilan tambahan. Artinya lebih stabil lah dibanding yang lain, kira-kira gitu ya. Yang jumlah neutron dan protonnya itu 2, 8, 20 dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, hampir mirip dengan gas mulia. Kalau gas mulia kan elektronnya ya, itu 2, 8, 18 dan seterusnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua. Ah, ini tadi sudah kan ya. Oke. Nah, ini sudah ada catatannya juga. Oke. Nah, ini mirip dengan apa namanya kestabilan tambahan untuk gas mulia, yaitu 2, 18, 36 dan seterusnya lah ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini inti dengan nomor atau jumlah proton dan neutron genap jauh lebih stabil dibandingkan dengan genap ganjil atau ganjil genap, apalagi ganjil. Oke deh, bisa ngikutin? Saya ulang sekali lagi. Inti dengan nomor atom, maaf kok nomor, oh ya, pokoknya proton dan neutron genap, ya genap, yaitu neutronnya genap, protonnya genap, jauh lebih stabil dibandingkan dengan jumlah proton atau neutron yang genap ganjil genap, apalagi ganjil. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya, misalkan kalau jumlah protonnya genap, oke, maka ini kaitannya dengan kestabilan daripada isotop. Contohnya, kalau genap ganjil, ya sudah mulai besar, atau ganjil genap, sudah mulai hampir sama. Tapi kalau ganjil itu sangat tidak stabil. Perhatikan. Berarti kalau kita perhatikan di sini energinya cukup tinggi. Oke. Artinya tidak stabil. Kira-kira seperti itu deh. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi sudah disinggung juga kayaknya. Semua isotop dengan nomor atom lebih tinggi dari 83, artinya lebih tinggi dari 83, ya biasanya 82 biasanya ya, oke. Standarnya biasanya 82. Oke lah, di sini disebut 83. Itu bersifat radioaktif. Apa artinya bersifat radioaktif? Artinya tidak stabil. Semua unsur-unsur yang memiliki nomor atom Z lebih besar dari 82, nah, lebih besar dari 82, kalau di sini 83 ya, itu bersifat radioaktif. Artinya tidak stabil. Oke? Nah, ini yang penting di sini. Yang penting ada kestabilan ekstra, hampir mirip dengan gas mulia, oke? Yaitu yang mengandung 2, 8, 20 dan seterusnya. Oke. Kemudian yang stabil, perhatikan inti-inti yang stabil, yang jumlah proton neutronnya genap. Itu genap. Oke, jauh lebih stabil dibandingkan dengan genap ganjil atau ganjil genap. Apalagi ganjil. Oke. Dan terakhir di sini penting bahwa semua isotop unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 83 dalam ini bersifat tidak stabil, artinya bersifat radioaktif. Oke. Nah, contoh depan ini semua isotop kaitannya dengan ini yang apa namanya buatan apa gitulah ya, artinya yang nomor atomnya tinggi, kira-kira gitu ya. Nah, ini kayak bersifat radioaktif. Ya, yang penting ini 3 lah ya. Oke. Kalau ini kan kelihatannya unsur-unsur buatan, unsur-unsur sintetis. Oke. Nah,
Kalau itu sudah, kita lanjut kaitannya dengan energi pengikat inti. Oke, sama dengan energi ikatan sebenarnya nih. Oke, kalau energi ikatan di dalam ikatan kimia berkaitan dengan yaitu apa? Ya, energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan. Dan ini juga sama. Oke, energi pengikat inti namanya. Jadi energi yang diperlukan untuk memutuskan inti menjadi komponen-komponennya. Apa saja? Proton dan neutron. Nah, kenapa elektronnya tidak dihitung? Kenapa energi pengikat elektronnya tidak dihitung? Ya, karena saking kecilnya ya, oke. Di mana energi pengikat elektron dengan inti itu cukup kecil dibandingkan dengan energi pengikat yaitu inti. Oke. Makanya energi elektronnya praktis tidak dihitung, kira-kira situ ya. Oke. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini contoh. Ini penting deh, kadang sering keluar ujian. Contoh, kalau saya punya fluor, ya unsur fluor, nah berapa energi yang diperlukan untuk memutuskan yaitu proton dan neutronnya? Ada 9 proton dan 10 neutron, kan kira-kira situ ya. Ada berapa atau jumlah energi yang diperlukan? Sekali lagi, jumlah energi yang diperlukan untuk mengubah inti fluor di sini menjadi komponen-komponennya, yaitu apa saja? Yaitu 9 proton dan 10 neutron. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan di sini. Kalau ada energi yang hilang pada saat pembentukan proton dan neutron, lagi, kalau ada energi yang hilang pada saat pembentukan atau pengikatan proton dan neutron, maka saya bisa hitung dengan cara menggunakan persamaan Einstein. Itu mc kuadrat. M adalah massa, C adalah kecepatan cahaya. Oke? Nah, sebagai contoh misalkan, saya bisa hitung berapa massa yang hilang, oke, sebelum dan setelah ini. Jadi saya bisa menghitung sekarang, kalau massa protonnya adalah, ya tinggal dikali, ada massa proton kali 9, berarti kan. Kemudian ada 10 neutron, yaitu massa neutron kali 10, dikurangi dengan massa dalam keadaan stabil, yaitu unsur stabil, fluor. Oke, massa daripada unsur stabil daripada fluor. Oke, kalau dihitung, perhatikan, kalau dihitung, massa proton adalah 1,00725 m SMU atau SMA, kan gitu ya, satu satuan massa atom kali 9. Sedangkan massa neutron adalah segini untuk 1 neutron, karena ada 10 neutron dikalikan 10, kemudian dikurangi dengan massa daripada fluor yang sebenarnya, kan kira-kira itu ya, ini adalah massa sebenarnya yang ada di alam, kira-kira seperti itu. Oke, nah dari sini kita bisa tahu perbedaannya dalam satuan SMA atau AMU, ya, atomic mass unit, atau sering dikenal sebagai satu satuan massa atom, yaitu SMA, sama saja ya, satu satuan massa atom, atau AMU, ya, atomic mass unit, sama saja ya. Nah, ini bisa hitung menjadi apa? Kilogram misalkan. Oke. Jadi kita bisa hitung 1 AMU itu berapa misalkan mol. Dari mol kita hitung nanti menjadi gram misalkan dan sebagainya ya.
Oke, nah perhatikan ini penting. Hitungnya dari mana ini, Dek? Nah, ini bisa dihitung. Satu satuan massa unit, oke, sama dengan 1,4910 pangkat 10 Joule. Nah, dari sini saya bisa hitung, karena yang hilang adalah segini masanya, karena satu SMA ada segini, maka total daripada energi pengikat inti, energi pengikat inti adalah segini untuk pembentukan satu atom. Berarti untuk pembentukan satu atom. Oke, sekiranya kalau satu atom, sekali lagi untuk satu atom, maka energi yang hilang adalah segitu. Nah, sekarang kalau dihitung per mol, nah ini perhatikan per inti, energi per inti, ya ini jumlah intinya berapa? Oke. Nah, karena jumlah nukleonnya ada 19 ya. Kita bisa hitung. Jadi besarnya energi pengikat per satu nukleon per satu inti adalah 1,25 kali 10 pangkat 12 Joule per nukleon. Oke, rata-rata adalah segini. Nah, sekarang kita bisa menghitung, misalkan berapa untuk 1 mol. Oke. Misalkan, oke. Bisa ngikutin deh tahapan-tahapan ini dulu? Semua bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi kalau satu atom, sekali lagi, satu atom energi yang hilang ada segini, oke, maka khusus untuk fluor, karena massa yang hilang adalah segini, oke, maka bisa dihitung berapa energi pengikat inti seluruhnya. Oke, nah karena sering nanti menggunakan per nukleon, per jumlah satu inti, kira-kira situ, maka tinggal dibagi. Nah inilah per intinya. Oke, per inti daripada fluor. Oke, nah, nanti kita bisa menghitung untuk per mol daripada fluor berapa, atau zat yang lain, karbon misalkan kaitannya dengan batu bara misalkan ya. Oke, nanti kita lihat. Nah sekarang energi peringkat inti per nukleon kaitannya dengan nomor atom, itu nomor massa ya, perhatikan nomor massa. Nah, ternyata yang paling tinggi hanya besi di sini paling tinggi kalau kita perhatikan. Oke. Berarti energi pengikat intinya paling tinggi, yang paling banyak yang dilepas adalah besi. Artinya apa? Logam besi lah yang paling stabil dibandingkan dengan logam lainnya. Kalau kita perhatikan. Berarti yang paling stabil yang mana? Itu adalah besi. Kalau dilihat dari nilainya. Nilai daripada energi pengikat intinya, karena paling besar. Uranium juga kalah. Oke, artinya tidak stabil dia kan ya. Oke. Nah, yang paling stabil adalah besi di sini kalau kita perhatikan ya. Oke. Nah, cara menghitungnya, energi pengikat inti, perhatikan, semakin tinggi energi yang hilang, artinya dia semakin stabil. Perhatikan, semakin tinggi energi pengikat inti, yang energi pengikat ini adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan inti menjadi komponennya.
proton atau neutron, kan kira-kira gitu ya. Maka semakin stabil daripada inti yang bersangkutan. Nah, dilihat dari hasil eksperimen, ternyata besi yang paling stabil dibanding unsur-unsur lainnya per inti ya, per nukleon ya, oke. Per nukleon kira-kira seperti itu. Oke. Bisa ngikutin deh, nanti kita akan berikan latihan soal bagaimana menghitung energi pengikat inti, oke. Nah, ini adalah kaitannya dengan uranium. Okay. Uranium 238, kan uranium ada dua, uranium 235 dan ada uranium 238. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia akan meluruh dengan sinar alfa, karena kalau kita perhatikan ini kan lebih tinggi dari 83 ya. Dengan waktu paruh. Nah, ini adalah waktu paruh. Oke. Nah, uranium berubah terus, misalkan ini menjadi ini dan seterusnya, dan terakhir mengubah menjadi dan seterusnya. Ya. Nah, kinetika dari peluruhan radioaktif sekali lagi mengikuti yaitu persamaan kinetika orde 1. Perhatikan, ya, kita sudah belajar mengenai kinetika orde 1. Perhatikan. Jadi kalau ada sejumlah inti, kemudian meluruh, menghasilkan produk, artinya semakin ringan ya, oke. Maka laju peluruhan, nah laju peluruhan itu kan sama dengan penurunan jumlah partikel per satuan waktu, kan kira-kira itu ya, maksudnya penurunan jumlah partikel yang radioaktif per satuan waktu. Ada tanda negatif di sini deh, oke. Kenapa ada tanda negatif di sini deh? Masih ingat? Karena jumlahnya berkurang. Oke, karena jumlahnya berkurang, kan karena yang dilihat ini pereaksinya, kan ya. Oke, karena jumlah berkurang, kita tahu laju itu selalu nilainya positif. Oke, nah, perhatikan, laju sama dengan ini sendiri. N kaitannya dengan jumlah partikel setiap waktu. Alfa di sini adalah sama dengan tetapan peluruhan atau sama dengan tetapan laju, oke? Jadi tetapan peluruhan atau tetapan laju itu sama sebenarnya. Perhatikan ini orde 1D, N pangkat 1, oke? Kita kalau anggap misalkan jumlah partikel ini sama dengan konsentrasi, berarti ordenya adalah orde 1 di sini deh ya, oke? Jadi saya bisa tuliskan orde 1 di sini karena peluruhan mengikuti orde 1. Oke. Kemudian kalau dirubah ya seperti ini ya, sama dengan kemarin orde 1. Nah, ini juga bisa dirubah lagi sesuai dengan hasil integrasinya. Oke. Atau dirubah juga menjadi seperti ini. Masih ingat kan ya kaitannya orde pertama kinetika reaksi? Oke. Sama persis, tidak ada bedanya. Nah, kemudian N adalah jumlah atom pada saat waktu T, jumlah partikel dalam ini atom dalam waktu T. N0 adalah jumlah atom pada saat T sama dengan 0, artinya sebelum bereaksi. Oke. Maka sedangkan alfa di sini atau alfa atau gamma terserah aja ya kaitannya dengan tetapan, yaitu tetapan laju, dalam hal ini dikenal sebagai tetapan peluruhan. Oke, tetapan peluruhan. Maka tetapan laju ada kaitannya dengan T setengah atau dikenal sebagai
waktu paruh peluruhan. Oke, waktu paruh peluruhan. Oke, jangan sampai salah ya. Masih ingat ini deh? Untuk orde 1. Masih ingat ya? Masih, Pak. Masih ya. Oke, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan kalau saya hubungkan antara jumlah partikel dengan waktu, nah persis sama dengan orde 1, tidak ada bedanya. Oke. Kalau saya hubungkan dengan ln jumlah partikel dalam waktu T, perhatikan inilah tangen theta. Oke, tangen theta itu sama dengan tetapan peluruhan, negatif tetapan peluruhan ya. Oke. Tangen theta atau negatif peluruhan. Oke. Berarti perpotongan di sini itu sama dengan ln N0, kan gitu ya. Oke. Ln N0 yaitu konsentrasi atau jumlah partikel awal. Kalau saya tarik garis lurus di sini, kan kira-kira gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini nanti latihan soalnya nanti akan berkaitan dengan reaksi kinetika orde 1. Perhatikan, penting ya. Oke, saya kira ini sama dengan tadi bagaimana uranium 238 berubah menjadi meluruh sehingga waktu paruhnya, nah ini adalah waktu paruh itu 4,51 10⁹ year ya, tahun gitu ya. Oke. Itu waktu paruhnya. Nah, ini sebagai contoh kaitannya dengan bagaimana cara membuat karbon 14 yang sering digunakan sebagai isotop karbon 14, itu bisa dibuat dari nitrogen. Dengan nitrogen ini kan adalah yang stabil ya, kemudian ditembaki dengan neutron, maka akan menghasilkanlah yaitu karbon 14. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga, nah ini kebalikannya lah ya. Oke, dari misalkan karbon 14 ini yang tidak stabil nanti akan meluruh menghasilkan seperti ini ya. Saya kira oke, waktu paruhnya itu 5.000-an lebih per tahun dan seterusnya. Ini sering digunakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan untuk berkaitan dengan umur daripada barang-barang tua, misalkan ya zaman Pargula dan sebagainya. Kemudian uranium, oke. Kalau kita dengan uranium, kan ininya kan 92, berarti tidak stabil atau bersifat radioaktif. Kemudian ini akan mengalami pemecahan atau melepaskan sinar alfa, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti akan menghasilkan seperti ini. Reaksinya akan seperti ini, kira-kira seperti itu. Pertama 238 dia meluruh menghasilkan 23 uranium. Jadi secara spontan tentunya namanya meluruh itu pasti spontan ya. Kemudian dari sini baru berubah menjadi Pb, kira-kira seperti itu. Waktu paruhnya ya saya kira inilah ya paruh biasa. Oke, ini adalah kaitannya dengan transmutasi inti. Nah, apa itu transmutasi inti? Adalah yaitu mengubah dari suatu inti ke inti yang lain, kan kira-kira itu ya. Artinya bisa saja berkaitan dengan unsur buatan. Oke, namanya transmutasi inti, artinya reaksi terhadap inti. Oke, reaksi inti. Nah, lebih kerennya namanya transmutasi inti. Oke, nah ini contoh saja. Tadi sudah disinggung dari
nitrogen 14 menjadi karbon 14 misalkan. Nah, ini bisa saja dengan menembak sinar alfa, yaitu nitrogen yang stabil ditembak dengan sinar alfa bisa saja merubah menjadi oksigen 17 misalkan. Nah, ini kan dari unsur yang stabil berubah menjadi unsur yang tidak stabil, yang dikenal sebagai transmutasi inti atau mengubah dari suatu inti ke inti yang lain. Saya kira contoh yang lain, nah ini dari aluminium yang stabil, nah ini kan aluminium stabil ya, itu berubah menjadi fosfor misalkan. Ini ada reaksi kaitan dengan reaksi inti. Nah, biasanya nanti akan aplikasinya itu bermacam-macam nanti ya. Saya kira ini, nah ini juga sama, transmutasi inti atau merubah satu inti ke inti yang lain. Nah ini kaitannya dengan inti-inti buatan. Ya, maksudnya inti yang unsur-unsur buatan yang dibuat melalui transmutasi inti, kira-kira segitulah ya. Saya kira nggak perlu dihafal juga dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh saja. Jadi unsur-unsur buatan kira-kira seperti itu ya, yang dibuat melalui transmutasi inti atau reaksi inti, kira-kira segitulah ya. Nah ini prinsip pemecahan daripada reaksi inti daripada uranium. Nah, ini sebagai contoh saja. Satu neutron, nah ini neutron, kalau mengenai target uranium 23592, dia akan pecah, nantinya menghasilkan seperti ini. Kemudian menghasilkan 3 neutron lagi. Kemudian lagi 3 neutron ini akan memecah kembali ini. Kira-kira segitu. Setiap pemecahan ini akan menghasilkan 3 neutron lagi. Dan itu akan berulang-ulang lagi di sedemikian rupa. Nah, seperti kita ketahui, semakin banyak terjadi pemecahan inti, jelas semakin banyak energi yang dihasilkan, kan kira-kira seperti itu ya. Dan ini terjadi berulang-ulang. Kan? Saya ulang sekali lagi. Ini satu uranium ditembaki dengan neutron, kemudian akan berubah menghasilkan ini dan menghasilkan 3 neutron lagi plus energi. Kemudian 3 neutron ini akan menembak uranium yang masih sisa. Kemudian terjadi reaksi seperti ini lagi. Dan tentu di sini akan menghasilkan bahwa satu neutron akan menembak satu inti, sehingga akan menghasilkan 9 neutron lagi. Nah, energinya tentu sampai berapa kali kan kira-kira seperti itu ya. Karena satu kali pemutusan akan menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini terjadi berulang-ulang atau dikenal sebagai reaksi rantai. Reaksi berantai. Nah, karena reaksinya berantai, maka energi yang dihasilkan itu cukup besar. Nah, sekarang apakah energi yang dihasilkan bisa dikontrol atau tidak? Kan kira-kira situ ya. Makanya uranium itu seperti bermata dua. Kalau energinya bisa dikontrol, maka ada dikenal sebagai reaktor nuklir. Pernah dengar reaktor nuklir ya? Namun, kalau energi yang dihasilkan dari reaksi fisi ini tidak bisa dikontrol, maka bisa saja menghasilkan bom nuklir. Bom nuklir artinya bisa menghancurkan, seperti itulah ya. Jadi seperti pisau bermata dua, kira-kira sebegitulah ya. Bisa ngikutin deh kaitan dengan reaksi inti ini? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Saya ulang sekali lagi. Sekali lagi, satu neutron
bisa menembak atau memecah satu uranium, satu atom uranium, menghasilkan unsur-unsur seperti ini dan 3 neutron lagi. Dari 3 neutron ini akan kembali menembak daripada atom uranium, oke, sehingga menghasilkan energi, yaitu kalau ini 1 kali menghasilkan energi segini, kalau 3 kali yaitu hampir berapa kalinya kan kira-kira situ ya, dan seterusnya berulang-ulang, oke, berulang-ulang, sehingga jumlah energi yang dihasilkan ini sampai ini habis, kira-kira situ kan ya. Oke, maka energi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, energi yang dihasilkan itu kemungkinan ada 2. Bisa sebagai energi yang bisa dikontrol dan juga energi yang tidak bisa dikontrol. Nah, energi yang bisa dikontrol ada istilah reaktor nuklir, misalkan energi listrik, misalkan ya, sebagai dari energi inti atau energi nuklir. Ada juga bom atom, oke, yaitu berkaitan dengan energi yang tidak bisa dikontrol, dibiarkan sedemikian rupa sehingga merusak. Kira-kira segitulah ya. Nah, ini adalah berapa energi yang dihasilkan. Nah, kita bisa hitung sekarang. Energi yang dihasilkan itu massa uranium plus massa neutron, kan kira-kira situ ya, dikurangi dengan massa daripada strontium Sr di sini, massa xenon, dan massa daripada ini kan perbedaan massa ya. Oke, ini kan ada perbedaan massa. Dikalikan dengan, yaitu ini massa yang hilang. Perhatikan, ini adalah massa yang hilang, M. 1 kali reaksi itu berapa? 1 kali reaksi. Ini adalah kecepatan cahaya. Oke. Nah, ini nanti diubah karena ini adalah dalam kaitan meter per detik, maka ini bisa dirubah menjadi kilogram. Dan kira-kira itu nanti bisa ya, atau per atom berapa misalkan. Nah, perhatikan di sini per atom. Nah, ini per atom. Per 1 atom energinya segini kalau dihitung, oke? Jadi bisa hitung sendiri ya. Jadi energinya segini per atom uranium. Oke, sesuai dengan perhitungan tadi contohnya. Nah, sekarang kalau per mol, tinggal dikalikan dengan bilangan Avogadro, oke? Jadi kalau per atom segini, maka per mol adalah segini. Kalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu berapa? 6,02 10 pangkat 23. Oke. Maka ini per mol. Nah, sekarang bisa dihitung. Perhatikan, 1 mol segini. Kalau kita perhatikan ini berapa gram, Dek? Yaitu ya 2, 3, 5 gram ya. Oke, benar ya? Sudah deh, 2, 3, 5 gram, belum sekilo. Benar, Pak. Nah, perhatikan nilainya, energi yang dihasilkan 10 pangkat 13 joule. Hanya baru 2, 3, 5 gram. Oke. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan satu pembakaran 1 ton bumi, yaitu batu bara, ke 1 ton batu bara hanya menghasilkan energi maksimal ya, oke. Ini 5 kali 10 pangkat 7 joule. Itu jauh sekali. Ini 1 ton. Kalau 1 ton berapa? 1000 kilogram. Nah, 1000 kilogram. Kalau ini dibandingkan gram, perhatikan. Terus energinya berapa? Hampir berapa kali lipatnya kan kira-kira situ. Jadi bisa bandingkan sendiri. Oke. Jadi antara pembakaran 1 ton batu bara hanya 10 pangkat 7 joule, tapi kalau 2, 3, 5 gram uranium dihasilkan hampir 10 pangkat 13 joule. Berapa kali lipatnya kan kira-kira gitu ya. Oke.
Oke, bisa menghitung deh ya. Ini kadang-kadang nanti akan sering keluar ujian bagaimana menghitung. Kalau rumus ini artinya per atom, perhatikan ya, per atom. Per 1 atom uranium adalah segini. Oke. Itu perbedaan massa dikalikan dengan kecepatan cahaya sesuai dengan persamaan Einstein. Oke. E energi yang dihasilkan itu sama dengan mc kuadrat. M adalah massa yang hilang. Oke, massa yang hilang. Perbedaan massa antara produk dan reaksi yang diperolehkan kira-kira gitu ya. Oke, nah hasil fisi daripada uranium tadi ada 2. Oke, itu perhatikan di sini ada strontium, Sr dan ada xenon kan ya. Oke, nah perhatikan di sini. Jadi jumlah atom yang dihasilkan, jadi jumlah produk yang dihasilkan kira-kira Sr dan xenon. Perhatikan ada 2 di sini yang memiliki nomor massa 90. Perhatikan rata-ratanya ya memiliki nomor massa 90, dan juga nomor massanya 143 kan kira-kira gitu ya. Oke, inilah nomor massa 143, ini 90. Oke. Jadi ini 1 kali tembak, 1 kali reaksi kira-kira situlah ya. Oke, akan menghasilkan seperti ini. Nah, reaksi yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini. Perhatikan, 1 neutron akan menembak uranium, oke, akan menghasilkan nanti, ini kan reaksi rantainya, 3 neutron kembali. Dari 3 neutron ini akan menembak uranium lagi, menghasilkan 3 neutron lagi. Ini juga akan terjadi reaksi, oke. Begitu juga neutron dihasilkan dan seterusnya sampai uraniumnya habis kan kira-kira itu ya, sampai uranium habis. Nah, uranium yang diperlukan yang bagaimana? Ya, belum tentu sembarang uranium bisa digunakan, oke. Makanya ada yang dikenal sebagai, nah ini dikenal sebagai reaksi rantai, oke, yaitu urutan daripada reaksi fisi secara berurutan. Nah ini terus dan seterusnya lah kira-kira seperti ya. Oke. Kemudian apakah semua uranium bisa dipakai dalam reaksi rantai? Belum tentu. Nah ini ada yang dikenal sebagai massa kritik. Jadi massa minimum. Jadi material yang bisa digunakan dalam kaitan dengan reaksi fisi, oke, untuk mengenerate terjadinya reaksi rantai, kira-kira seperti itu, untuk menghasilkan suatu rantai, reaksi rantai. Nah itu dikenal sebagai massa kritik. Nah ini massa kritik ini jelas bergantung daripada jumlahnya dan bergantung daripada kemurniannya. Oke. Kalau jumlahnya sedikit ya belum bisa. Tapi kalau sempurna juga belum bisa, oke? Jadi massa minimum yang diperlukan supaya terjadi reaksi rantai, oke, secara berurutan. Nah itu dikenal sebagai massa kritik. Sekali lagi, yang dimaksud dengan massa kritik adalah yaitu massa minimum yang diperlukan supaya terjadinya reaksi berantai seperti ini. Oke, kalau massanya kurang atau kemurniannya kurang, ya nggak akan bisa terjadi reaksi seperti itu. Oke, nah bagaimana mendapatkan massa yaitu kemurnian yang sangat tinggi? Nah itulah yang penting. Oke, makanya tidak sedang uranium membuat ini bisa dilakukan kan kira-kira itu ya, apalagi berbahaya kan gitu ya, karena ini kan sangat
sangat radioaktif kan ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan biasanya dibuat atau dilakukan pengayaan pada tempat-tempat tertentu. Makanya ada reaktor nuklir kan, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sekali lagi bahwa tidak semua partikel uranium bisa menghasilkan reaksi rantai. Oke, menghasilkan energi yang kira-kira ya. Oke, ada massa minimum yang diperlukan supaya terjadi reaksi rantai sehingga menghasilkan energi yang maksimal seperti itu, yang dikenal sebagai massa kritik, kira-kira segitulah ya. Nah, ini sangat bergantung dari jumlahnya, massanya berapa, dan kemurniannya tentunya. Oke, nah problemnya di kita barangkali adalah itu bagaimana memurnikan daripada uranium yang ada di alam misalkan seperti itulah ya. Itu kan perlu efforts yang tinggi, perlu pekerjaan yang memerlukan ya waktu, memerlukan uang dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Oke, nah itu dikenal kaitannya dengan reaksi berantai sehingga ya diharapkan bisa menghasilkan energi listrik, kira-kira seperti itulah. Oke, nah ini kaitannya dengan skema reaksi inti di dalam reaktor, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah reaktornya, dan ini reaktornya sangat ditutup, ya ditutup dengan beton dan seterusnya lah supaya radiasinya tidak keluar, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya dalam reaksi ini kan menghasilkan energi yang sangat tinggi kan, kira-kira situ ya. Nah, kalau energinya terkontrol, nah kita bisa gunakan untuk menggantung air, oke. Perhatikan ini memanaskan air. Dari panas air yang terbentuk nanti bisa saja membentuk uap. Nah, uapnya ini nanti bisa digunakan untuk memutar generator listrik misalkan. Makanya terjadilah energi listrik kan, kira-kira gitu ya. Oke, saya ulang sekali lagi bahwa reaktor inti itu biasanya ditutup dengan beton supaya tidak terjadi radiasi, mungkin di bawah tanah dan sebagainya, berapa meter dan sebagainya ya, supaya tidak ada radiasi keluar. Oke, nah dari pembakaran atau reaksi rantai di sini, maka dihasilkan energi yang sangat besar. Nah, energi yang sangat besar itu digunakan untuk memanaskan air, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini disirkulasi. Kemudian dari air yang dipanaskan ini timbul uap. Nah, uap yang dihasilkan inilah yang digunakan nanti memutar turbin, kira-kira seperti itu. Jadi di sini airnya masuk terus, oke, diputarlah kira-kira seperti itu. Kemudian uap yang dihasilkan, nah digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan arus listrik, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini saya kira perbedaan antara reaksi inti dengan reaksi tadi ya, oke. Reaksi inti dengan batu bara kan, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, oke, kita lanjutkan besok aja lagi ya. Uranium lagi beberapa. Silakan Dik, karena waktu sudah habis. Oke, sudah 1:45 ya. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu disusun, Dek. Bisa kedengaran suara saya, Dek? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke, kita akan lanjut nanti besok ya, hari Rabu ya seperti biasa. Kemudian adik-adik sudah mulai persiapan berikutnya untuk kuis